Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 26 Mei 2023. Dan gue mau membahas salah satu saham yang di request oleh salah satu teman kita di YouTube, yakni MLPT. MLPT ya, kalau dia masih ini sih guys, masih apa ya, masih grupnya Lipo guys. Dan ya lu tau lah Lipo ya, kayak gimana dengan segala macam kontroversinya. Tapi gini guys, MLPT ini gue lebih suka MLPT dibandingkan dengan kalau di grupnya Salim tuh, kalau gue nggak salah ada DCII yang valuasinya nggak masuk akal banget itu guys. PR-nya sampai 179 kalau gue nggak salah DCII ini. Grupnya Salim bukan sih ya, pokoknya itulah ya yang berhubungan dengan teknologi. Nah, gue kalau di grupnya Lipo setelah gue pelajari guys ya, walaupun gue juga nggak mempelajari terlalu rinci dan nggak terlalu dalam, tapi MLPT ini termasuk saham yang menurut gue di grup Lipo. Loh, grup Lipo sampai gue ngomong gini guys, loh grup Lipo ada ya saham yang seperti ini gitu. Dan bagus sebenarnya kalau secara prospek. Gue udah baca annual reportnya juga, dan ya itu menarik. Dia kan kayak di bagian strategi planning, customer experience, platform and service, digital insight, kayak suara motor siapa sih itu? Business solution platform and service, hybrid integration platform and service, dan dia kayak jasa konsultan IT. Nah, memang dari ekuitasnya sendiri, nah ini yang sebenarnya gue kurang setuju. Jadi ada hubungannya dengan dividen sama ekuitasnya. Tahun 2019, intinya perusahaan ini adalah perusahaan teknologi, berbasis teknologi. Kalau lu lihat di laporan keuangannya juga, dia informasi segmennya itu ada konsultan IT, kemudian ada IT service. Coba nih ya, kita lihat ya. Di laporan keuangan terbaru, kita lihat di bagian penjualan. Penjualannya itu kan kalau di Maret itu dia mencapai 623 miliar. Kita langsung ke catatan 22 guys. Catatan 22 ini ya dia ada jasa teknologi itu ya, jasa teknologi, kemudian ada perangkat keras dan perangkat pendukungnya IT outsourcing, kemudian perangkat lunak, dan dia ya untuk konsumennya yang lebih dari 10% ya ada PT Link Net Tbk, ada PT Bank Mandiri, kemudian ada rata-rata sih gini guys, dia karena memang grup Lipo, banyak juga perusahaan-perusahaan Lipo kayak Siloam, kayak Matahari ya kalau gue nggak salah juga memakai jasanya si MLPT ini. Jadi kalau di Astra itu kayak ini guys, kemarin gue bahas apa ya, Astra Grafia, beda segmen. Astra Grafia itu kan kayak penyusunan portofolio kantor gitu ya, kalau ini IT service-nya juga, konsultan IT. Tapi selama grup Lipo-nya masih ada, jadi lu nggak perlu khawatir dengan MLPT ini. Nah, yang gua kurang terlalu suka dengan MLPT ini adalah dia, lu perhatikan guys ekuitasnya. Ekuitasnya itu di tahun 2019 dia 898 miliar. Kemudian turun 816 miliar. Kemudian naik lagi 854 miliar. Kemudian turun lagi 827 miliar. Kemudian naik lagi. Ini dalam jutaan guys ya, sorry nih. Dalam jutaan nih. Gue ubah dulu nih biar nggak bingung. Jadi ekuitasnya itu dalam laporan keuangannya dalam jutaan. Nah, dia ekuitasnya lu perhatikan guys, dia naik turun guys. Jadi kalau misalkan buat investasi, dia modelnya kayak apa ya, MPMX, tahu nggak? Ekuitasnya sih ya naik turun, kemudian labanya tiba-tiba tinggi gitu ya karena jualan salah satu anak usahanya. Sama si MLPT kenapa sempat naik tinggi waktu tahun 2022 itu, dia menjual salah satu anak usahanya, kalau gue nggak salah namanya Graha GTN. GTN dia namanya, anak usahanya namanya GTN. Tapi terlepas dari itu, yang kurang gue suka yang pertama nih guys ya, nih MLPT nih, gue tulis di sini MLPT yang kurang gue suka secara pribadi ya, ekuitasnya dalam jangka panjang kurang bertumbuh. Kenapa? Ya karena dia dividen payout rasionya gede-gede guys. Coba lu perhatikan nih guys. Nih,
Gue udah buat juga pas gue pelajari dividen payout rasionya ya. Dia di kuartal 1 nih, lu bisa lihat kuartal 1 2020, 18, 25, 23, 27 ya guys ya. Jadi dia cenderung stabil untuk pendapatan dan laba bersih per kuartalnya. 2021 dia IPS kuartal satunya 17, kemudian 30, kemudian 48, kemudian 43. Nah, di sini nih dia nih kuartal 2 2022 dia jual salah satu anak usahanya. Kemudian dia naik juga nih, ini juga cukup tinggi. Gue baca laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2022. Tiba-tiba dia jadi tinggi di kuartal 4 ya, karena memang ada peningkatan di jasa IT-nya. Konsultan IT-nya dia naik tinggi sekitar 600 miliaran gitulah. Nah, baru dia turun lagi nih di tahun 2023. Yang pertama yang gue kurang suka adalah tadi, ekuitasnya dalam jangka panjang kurang bertumbuh. Tapi, ya, yang ini minusnya ya guys ya. Tapi hal ini disebabkan karena dividennya terlalu besar, dividen payout ratio. Salah satunya guys ya, salah satunya disebabkan oleh dividen payout ratio yang terlalu besar. Coba lu perhatikan di sini, dia selalu membagikan dividen payout ratio itu dalam tahun 2020 aja dia dividen payout rasionya 125%. Tahun 2021 dia 97%. Tahun 2022 dia sudah mengeluarkan dividen interim 155. Dan kalau gua nggak salah dia mau mengeluarkan dividen lagi di tahun 2023 ini dari hasil tahun 2022 itu sekitar 135. Berarti ada potensi dia dividen payout rasionya sama seperti 2021 guys. Di atas 90%. Nah, ini yang sebenarnya berhubungan dengan poin nomor 1 tadi, ekuitasnya dalam jangka panjang kurang bertumbuh. Sebenarnya gue lebih suka kalau misalkan dividen payout ratio yang dibagikan tidak terlalu besar. Kayak kemarin lah TLAPG, nggak terlalu besar, akhirnya nanti ekuitasnya bertumbuh setiap tahunnya. Dan itu cocok untuk digunakan investasi jangka panjang. MLPT itu seperti itu, ekuitasnya dalam jangka panjang kurang bertumbuh. Yang kedua ya sama tadi, DPR-nya terlalu besar ya. Nah, bagusnya dari MLPT itu adalah plusnya nih, dia proyeksinya atau bidang usahanya ya, gue mengatakannya bidang usaha atau prospeknya atau prospek ke depan, menurut gue adalah prospek yang bagus. Jadi gue dulu juga gawe di kantor gue itu pakai CRM, salah satunya kan CRM. Nah, ini salah satu produknya dari si siapa namanya, MLPT. Dia, gue pakai CRM, Customer Relationship Management, yang buat tiketing. Nah, ini ke depan buat perbankan, buat sektor-sektor kayak komersil itu sangat sangat dibutuhkan, apalagi sekarang sudah transformasi digital kan. Belum lagi si MLPT ini nggak perlu sulit sebenarnya mencari pasar. Wong dia grupnya Lipo, lu tahu sendiri ya. Lipo grupnya perusahaannya ada banyak. Belum lagi kalau dia memperluas jaringan di luar dari grup Lipo, ke Bank Mandiri, misalkan ke Bank Aladin, ya kan, kemudian ke bank, apalagi Bank Nobu, dia juga ada. Bank Nobu kan juga punya Lipo kan, kemudian ke bank, memperluas jaringan, memperluas pasar. Sebenarnya dia bidang usaha dan prospek ke depan menarik, plusnya nih. Nah, kemudian ada dividen. Nah, gini guys, ini agak kontradiksi dengan yang minus. Jadi ini kayak semacam pendapat pribadi dan setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang nggak suka DPR-nya terlalu besar. Gue termasuk yang di sini guys. Gue nggak suka kalau dividen payout ratio terlalu besar. Tapi ada orang yang hanya memanfaatkan momentum dividen. Jadi kalau misalkan dia harganya sekarang berapa sih? Harganya MLPT itu kan dia di angka 1000-an kalau nggak salah deh. Nah, dia di angka 1800. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout rasionya saja 90% seperti yang tadi gua katakan, dan dia berpotensi membagikan dividen per share-nya adalah 130-an, berarti kan cukup lumayan guys, di atas 5%. Itu dari dividennya saja. Tapi setelah itu ya sahamnya turun lagi. Jadi itu jeleknya kalau misalkan lu mengkoleksi saham yang dividen payout rasionya terlalu besar. Nanti dia turun setelah pembagian dividen, setelah ex-date. Biasanya kalau misalkan dividen yieldnya 10% tuh,
nanti pas lagi ex-date-nya banyak yang jualan, banyak yang akhirnya sahamnya jadi ARB. Intinya itu untuk MLPT. Plusnya ini tadi, gue suka sebenarnya dengan bidang usaha sama prospek kedepannya. Dan dia nggak kayak grup Lipo yang kayak apa tuh yang lagi kontroversi tuh, Lipo Karawaci apa Lipo Cikarang? Lipo Cikarang kan akhirnya jadi turun banget tuh. Nah kalau misalkan MLPT enggak, dia bagus kalau gua ngelihat dari bidang usahanya. Sekali lagi nih dari bidang usahanya ya. DPR terlalu besar, apalagi minusnya ya? Plusnya ya. Oh iya, plusnya gini guys. Karena tadi gue bilang bidang usahanya bagus, nah lu bisa lihat di sini guys. Nih, lu perhatikan dari data ROE, net profit margin, gross profit margin, kemudian ROA-nya. ROE per tahun dari tahun 2019 itu 15, 21, 30, 67. Jadi gede guys, gede-gede. Kan di tahun 2022 dia jual anak usahanya ya guys, makanya ROE-nya salah satu alasan kenapa jadi tinggi. Tapi kalau dia nggak jual anak usahanya nih dari tahun 2019, ROE-nya tuh tinggi-tinggi, 15%, 21%, 30%. Kemudian net profit marginnya juga dia termasuk perusahaan yang lumayan. Net profit margin di atas 5% itu hebat loh. Bayangkan kalau misalkan kayak si siapa tuh Elnusa tahu nggak? Dia 3%. AMRT yang segede gitu aja dia 3%. Tapi industrinya berkembang terus jadinya sahamnya naik. Kemudian Ucit, tahu Ucit nggak? Yang jualan popok tuh yang dari Jepang. Itu net profit marginnya 3%. Ini net profit marginnya 5%, 6%, 8%. Bertumbuh terus guys. Tahun 2022 16%. Oke lah, ini situasinya agak lain karena dia jual kan anak usahanya. Jadi bagus sebenarnya dari indikator ROE sama net profit margin. Kemudian dari indikator ROA. Dia bagus juga, 6%, 7%, 8%. Sejauh 3 tahun dari tahun 2019 dia naik, tahun 2022 dia naik, ini tahun 2023 ada potensi dia turun, tapi harusnya masih lebih baik daripada tahun 2021. ROA-nya, gross profit margin-nya juga sama, stabil gitu loh. Jadi makanya kenapa ini ada hubungannya dengan yang poin tadi tuh. Bidang usaha prospek kedepannya menarik dan indikator ROE, ROA-nya, kemudian NPM-nya, GPM-nya menarik. Menurut gue menarik. Jadi bisnisnya itu menarik. Nah, minusnya salah satunya gini, valuasinya mahal. Ya sebenarnya enggak sih, karena bidang usahanya menarik dan prospek kedepannya menarik, bisa jadi pasar menghargainya dengan harga mahal. Nah, lu lihat di sini guys. Nih ya, di PBV sama pernya. Sebenarnya ini termasuk mahal kalau bagi gua. Ya, di PBV 2019 dia 0,98, 2020 dia 1,65, di akhir tahun 2021 dia PBV 9, 2022 dia PBV 4,56, 2023 nih yang awal ini dia PBV-nya adalah berapa tuh? 3,99. Itu secara PBV, secara pernya dia 6, 7, 29, 1, 24. Ya masih masuk akal lah kalau dari 2019 ke 2020, 2019 sama 2020 tuh 2 tahun itu masih masuk akal tuh pernya. 2021 udah terlalu mahal, pernya sampai 29 kali. 2022 karena labanya tiba-tiba meningkat, dia sempet pernya jadi 1. Kemudian karena sahamnya naik nih sampai sekarang masih di atas, dia masih pernya 24. Dan pernya itu menurut gua ya ini ketinggian nih 24. Tungguin aja sampai nanti pernya jadi 7 itu nanti. Tapi gini guys, valuasinya masih lebih baik daripada DCII atau perusahaan teknologi kayak, ya kalau perusahaan teknologi sekarang yang apa sih? Bukalapak gitu ya. Bukalapak masih perusahaan teknologi nggak sih? Kayaknya udah jadi perusahaan investasi deh. Tapi intinya gini, karena dia prospeknya bagus, ya valuasinya dibayar mahal akhirnya sama market itu. Ditambah dia jumlah lembar sahamnya kan segini ya. Dan yang memegang itu grupnya MLPL, kan dia yang punya itu MLPL nih. Induknya itu MLP. Ini kan MLPT, dia induknya adalah MLPL. Dia punyanya banyak guys. Dia jadi banyak sebagai pengendalinya, nggak banyak lepas saham dari MLPT ini. Nah, itu aja sih guys kalau menurut pandangan gue pribadi soal MLPT ya.
Jadi plusnya adalah lu boleh lihat nih, plusnya adalah dia valuasinya agak mahal kalau bagi gua, tapi sebenarnya kalau market gua rasa menilai MLPT ini biasa aja. Ekuitasnya dari jangka panjang kurang bertumbuh, kemudian DPR dividen payout ratio setiap tahunnya terlalu besar. Kalau menurut gua ya bisalah, harusnya agak dikecilin gitu. DPR 50% aja, jadi win-win solution. Itu minusnya kalau bagi gue pribadi. Plusnya sebenarnya yaitu bidang usaha dan prospek kedepannya menarik. Ini sebenarnya penting guys. Selama saham perusahaan, prospek dan bidang usahanya ke depan menarik, eh, bagus-bagus aja sebenarnya, layak untuk dikoleksi gitu. Kayak misalkan AMRT, gue inget banget AMRT itu walaupun net profit marginnya kecil, tapi usahanya, bidang usahanya itu bagus. Ke depan menurut gue akan terus bertumbuh, ya sahamnya naik terus guys. Udah gitu. Kemudian dividen, ada yang dividen momentum ya, ada yang dividen hunter nih. Plusnya banyak yang ngejar dividen karena dividennya gede-gede. Sama indikator ROE, ROA, MPM, GPM-nya bagus. Ya, secara indikator bagus. Jadi itu plus dari MLPT. Ya paling itu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.